Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dari tempat tidur yang empuk, beralaskan bantal yang empuk. Tiba-tiba kita setelah ruh dicabut dari jasad, diantar ke tempat pengistirahatan yang terakhir, alam kubur atau alam barzah, beralaskan tanah yang basah, beralaskan bantal tanah, rumah yang sangat sempit, gelap. Tidak ada yang menemani kecuali amal baik, amal soleh yang sudah kita tanam dalam kehidupan di dunia ini. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat pembalasan dari Allah. Sampai masanya manusia, idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak dimajukan dan tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Itulah sakaratul maut yang akan kita hadapi, yang akan kita jumpai, walaupun kedatangannya tidak kita tunggu, tidak kita harapkan. Tapi ketika itu datang, kekuatan apa yang bisa mencegahnya? Harta sebanyak apa yang bisa menunggaknya? Harta yang bagaimana untuk mencegah sakaratul maut itu tiba? Maka manusia perlu diingatkan, perlu sadar dalam kehidupan dunia yang sesaat yang fana ini, bahwa segala yang kita cari, segala yang kita cintai, segala yang kita sayangi, segala yang kita punya, yang kita miliki, akan kita tinggalkan. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai apa saja yang mau kau cintai, sayangi apa saja yang mau kau sayangi, fa innaka mufarikuhu. Segala yang kau sayangi, segala yang kau cintai, maka kau akan meninggalkannya, akan berpisah dengannya.
rumah yang mewah yang kita banggakan, yang kita impikan, yang kita harap-harapkan akan kita tinggalkan. Tanah yang banyak, yang sertifikatnya banyak akan kita tinggalkan, akan dibagi kepada ahli waris-warisnya. Mobil yang mewah yang kita pakai, itu semua juga akan kita tinggalkan. Berawal dari mobil yang mewah, mereknya Alphard, mereknya Avanza, mereknya Kijang Innova, itu semua akan kita tinggalkan. Berakhir dengan kendaraan yang terakhir, yaitu keranda yang diusung oleh saudara-saudara kita. Bannya adalah manusia, akan menghantarkan si mayat ke tempat pengistirahatan yang terakhir, yaitu di alam barzahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun takutnya kita menghadapi sakaratul maut Allah, maka sakaratul maut akan tiba menjemput manusia. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad, walaupun engkau lari dari sakaratul maut, walaupun kau takut menghadapi sakaratul maut itu, tapi ketika sakaratul maut itu tiba, maka sakaratul maut itu akan datang menjemput nyawa seseorang. Walaupun engkau berada dalam satu benteng yang kokoh, kau paku peti itu, kau paku benteng itu supaya malaikat maut tidak masuk ke dalamnya, tapi maut akan tiba juga. Maka mati jadikan sebagai nasihat untuk kita lebih baik lagi beribadah kepada Allah. Untuk kita supaya mempunyai bekal yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah ingat mati, maka tidak akan memfitnah orang lain. Orang kalau sudah ingat mati, maka tidak akan curang dalam timbangannya ketika dia berdagang. Karena dia ingat pesan Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, maka dia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingat mati tidak akan mencaci maki seseorang dengan lisannya, karena dia ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka dia berkata yang baik. Tidak sanggup berkata yang baik, maka cukuplah yang menjadi senjata untuk dia adalah diam. Berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Wa kafa bil mauti wa inza. Jadikanlah mati itu sebagai nasihat bahwa kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kita dari tanah, akan kembali ke tanah. Allah ciptakan kita dari tanah, naik ke atas tanah, kemudian akan kembali ke tempat terakhir di mana kita diciptakan, yaitu dari tanah. Kita akan kembali ke liang lahat, kita akan kembali ke tanah, kita akan kembali ke alam barzah, alam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sudah terbujur kaku di alam barzah itu, pakaian kebesaran jas, dasi akan kita tinggalkan. Kita akan memakai sebuah kain yang tak berjahit. Bagi laki-laki 3 helai kain kapan berwarna putih. Bagi perempuan 5 helai kain kapan berwarna putih. Tidak berwarna. Mentang-mentang kita seorang tentara, lalu kemudian kita memakai baju kebesaran loreng. Tidak. Mentang-mentang kita seorang polisi, lalu kita memakai baju kebesaran polisi. Tidak. Kita akan memakai kain putih 3 helai, tidak berjahit. Itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatsba'ul mayyita salasun. Yang datang mengiringi mayat itu tidak banyak. Maluhu, harta akan ikut datang mengiring. Mobil yang mewah, motor yang mewah, kendaraan yang mewah akan ikut datang mengiring. Ahluhu, anak
istri yang cantik, anak yang begitu menjadi buah hati, belayan jiwa akan ikut mengiring. Yarji'usnani, kemudian yang dua akan pulang, harta akan pulang, anak istri akan pulang, meninggalkan kita. Kita terbaring terbujur kaku di alam barzahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah terbujur kaku di alam barzah, apakah kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sampai hari kiamat itu tiba? Penantian yang begitu panjang dan sangat panjang sekali. Apakah kita menjadi orang yang bahagia, ataukah kita menjadi orang yang sengsara di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita akan menjadikan kubur kita bagian dari taman-taman surganya Allah? Al-qabru raudatun min riyadil jannah. Jadikan kuburmu bagian daripada taman-taman surganya Allah, atau menjadi bagian dari lubang-lubang nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah kita akan menjadi rumah yang sempit, yang gelap itu akan menjadi siksaan yang hakiki sampai hari kiamat itu tiba, atau menjadikan rumah yang sempit, yang gelap itu menjadi rumah yang sangat luas, yang malaikat mengatakan, diluaskanlah kubur-kuburan orang yang beriman itu sejauh mata memandang. Kemudian kata malaikat, naumatal ars, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, tidur dalam keadaan bahagia, tidur dalam keadaan yang panjang, mendapat kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beramal solehlah sebelum terlambat, beramal baiklah sebelum itu terjadi. Wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam satu kerugian yang besar. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beramal soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan menemani nanti ketika hari kiamat itu tiba. Itulah yang akan menemani amal soleh, amal baik, akan menjadi teman yang baik di alam barzah, di alam yang gelap gulita, tak punya teman sedikit pun. Maka amal soleh akan menjadi amal yang baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjadi pelipur lara, penghibur dalam kehidupan alam barzah yang panjang itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.